Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bayu Perlindo dengan NIM B1B123002 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi konsep politik. Nah, sebelum kita membahas konsep politik, apa sih makna dari politik itu sendiri? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita memasuki konsep ilmu politik, kita akan mengetahui dulu apa sih definisi ilmu politik. Politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses atau penentuan tujuan dari sistem itu dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh warga untuk ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Politik juga keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif atau berdasarkan wewenang untuk dan atas nama masyarakat. Masyarakat ialah seluruh individu dan kelompok yang berinteraksi dengan pemerintah. Dari segi kelas dikenal pengelompokan berdasarkan kepentingan atau kelompok kepentingan, berdasarkan platform politik atau partai politik, serta menurut kekuasaan atau elit dan khalayak yang dipelajari ilmu politik. Tidak hanya perilaku kelompok saja, tetapi juga perilaku anggota kelompok atau interaksi individu dan kelompok dengan pemerintah. Masuk ke dalam konsep pokok ilmu politik. Di dalam konsep pokok ilmu politik itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 5. Yang pertama, pandangan klasik. Yang kedua, ada kelembagaan. Yang ketiga, ada kekuasaan. Yang keempat, fungsionalisme. Dan yang kelima, ada konflik. Di slide selanjutnya. Masuk ke pandangan klasik. Pandangan klasik ialah negara sebagai pusat segala-galanya. Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia untuk hidup dalam polis. Hanya dalam polis, manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi. Karena di sana urusan yang berkaitan dengan seluruh masyarakat dibicarakan dan diperdebatkan dan tindakan untuk mewujudkan kebaikan bersama akan diambil. Jadi, politik klasik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, yaitu kelembagaan. Kelembagaan, menurut Max Weber mengatakan, persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk memengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok di dalam suatu negara. Kelembagaan di sini adalah usaha penyelenggara negara. Menurutnya juga, negara merupakan suatu struktur administrasi atau organisasi yang konkret dan membatasi pengertian negara semata-mata sebagai paksaan fisik yang digunakan untuk memaksakan ketaatan. Jadi, politik ialah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan pemerintahan. Selanjutnya, yang ketiga ada kekuasaan. Kekuasaan di sini tentang memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Robson merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, ada juga memengaruhi pihak lain ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Jadi, politik menurut kekuasaan sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada fungsionalisme. Fungsionalisme yaitu
kebijakan publik. David Easton dan Harold Laswell merumuskan politik sebagai the authoritative allocation of value for a society, atau alokasi nilai-nilai secara autoritatif berdasarkan kewenangan, oleh karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. Jadi, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Nah, yang kelima ada konflik. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perbuatan dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai disebut dengan konflik. Menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Sebab konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Pandangan politik juga mendeskripsikan politik adalah kegiatan untuk memperjuangkan perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk tujuan mendapatkan dan mempertahankan nilai kebaikan. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai-nilai kebaikan tersebut. Namun, kelemahan konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik positif. Ada juga yang konflik berdasarkan negatif. Contohnya seperti konflik yang berujung chaos. Jadi, sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Nah, selanjutnya ada bidang-bidang ilmu politik. Di dalam bidang-bidang ilmu politik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada teori politik. Di dalam teori politik ada teori politik. Yang kedua ada sejarah perkembangan ide-ide politik. Lalu selanjutnya ada yang lembaga-lembaga politik. Di dalam lembaga-lembaga politik ada yang namanya Undang-Undang Dasar, ada pemerintah nasional, ada pemerintahan daerah dan lokal, lalu ada fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, lalu ada perbandingan lembaga-lembaga politik. Dan yang ketiga ada partai-partai golongan dan pendapat umum. Di sana ada partai politik, golongan dan asosiasi, ada partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi, lalu ada pendapat umum. Dan yang terakhir ada hubungan internasional. Di dalamnya ada politik internasional. Yang kedua ada organisasi dan administrasi nasional. Lalu yang terakhir ada hukum internasional. Mari kita bahas teori politik. Teori politik merupakan bidang pertama dari ilmu politik. Adalah bahasan sistematis dan generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik, tetapi juga dapat bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan, lalu ada membandingkan atau komparatif berdasarkan logika. Lalu kita bahas sejarah perkembangan ide-ide politik. Ide-ide politik sering juga dibahas menurut sejarah perkembangannya. Oleh karena setiap ide politik selalu erat hubungannya dengan pikiran-pikiran dalam masa ide itu lahir. Ide politik itu tidak dapat melepas diri dari nilai-nilai, norma-norma dan prasangka dari masanya sendiri. Dan karena itu karya-karya dari filsuf-filsuf serta ahli-ahli politik hendaknya dibahas dengan menyelami masa sejarahnya. Lalu yang kedua ada lembaga-lembaga politik. Bidang kedua dari ilmu politik yaitu lembaga-lembaga politik. Politik seperti misalnya pemerintah mencakup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Lalu yang selanjutnya, bidang ketiga yaitu partai golongan dan pendapat umum. Bidang ketiga yaitu mengenai partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum banyak memakai konsep sosiologis dan psikologis serta sering disebut dengan political dinamis karena sangat menonjol aspek-aspek dinamis dari proses-proses politik.
Nah, baiklah, cukup sekian sampai di sini pembahasan kita mengenai konsep politik. Semoga pembelajaran kali ini dapat diterima dengan baik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.